Innani anallah, sesungguhnya inilah aku, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang layak disembah melainkan aku. Jelas, ada announcement, ada pengumuman semesta alam bahwa Dia adalah Tuhan. Ya tidak mungkin kalau Yesus tidak pernah, yang bersangkutan saja tidak pernah menyatakan Tuhan, Mbak Margaret mengatakan dia Tuhan, kan lucu. Apalagi jika dilihat dalam sejarahnya, runut sejarahnya tahun 541, itu masih berkelahi antara Yesusnya satu natur atau dua natur. Akademia gereja di Alexandria itu hanya meyakini Yesus sebagai satu natur saja. Tapi akademia gereja di Antioquia meyakini, oh enggak, ini dua natur ini. Bertempurlah akademia gereja di Antioquia, ingat tempatnya Paulus dulu ya, dengan akademia gereja di Iskandaria atau Alexandria. Orang-orang akademia gereja di Alexandria, mereka lebih senior. Di sanalah pertama kali Torah diketahui orang, dilihat orang. Atas perintah Kaisar Ptolemeus II dengan gelarnya Philadelphus pada tahun min 300 sebelum Masehi itu. Jadi mereka lebih berkepentingan dan lebih senior serta lebih autoritatif dalam menentukan siapa Yesus. Karena Torah pertama kali dulunya di Alexandria ditulisnya. Septuaginta namanya. Tetapi orang-orang di Antioquia ngotot. Oh nggak bisa, ini dua natur ini. Sampai terjadilah penghancuran masing-masing gereja oleh musuh-musuhnya yang bertentangan ini. Tahu-tahu kalian sekarang mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Sadarlah teman-teman. Kalian terpelosok terlalu dalam. Terlalu jauh ini. Silakan Pamanda Alas Roban. Astagfirullahaladzim. Ya, makasih Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang kalau bukan oten, ya nggak begitu Buddha. Kadang kan Islam itu hanya untuk orang-orang yang berpikir dan hanya untuk orang-orang yang cerdas, gitu kan. Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu berulang-ulang dikatakan Allah, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, gitu kan. Nah, ketika kita terus mengqiraah Al-Quran, maka kita tidak heran dengan sifat-sifat mereka, ya kan. Yang penting kan kita sudah sampaikan sebagaimana perintah Al-Quran, seru mereka ke jalan Allah, ya kan. Kita sudah seru. Allah perintahkan kita untuk mengajak menyembah Allah. Ajak mereka menyembah Allah dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak mereka menuju ke jalan Allah dengan cara yang terbaik. Kita jalankan, ya, termasuk melalui komal-komal TikTok ini kan. Kemudian mereka sudah kita nasihati, mau'isah mereka. Nasihati mereka, kata Allah. Lah, sudah kita nasihati. 2 tahapan. Kemudian apalagi? Masih ngeyel mereka. Ya sudah, kata Allah. Bantah subat-subat mereka. Debat mereka. Patahkan argumentasi mereka. Bagaimana caranya? Dengan cara yang terbaik lagi Allah katakan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Sudah kita jalankan. Ada lagi perintah yang lain? Ada. Apa itu? Ajak mereka berdiskusi. Ya kan? Kita ajak mereka berdiskusi. Kita ajak mereka duduk di komal. Ya. Ya ahlal kitab. Mari. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita duduk di komal ini, kita diskusi. Untuk apa kita diskusi? Menuju kalimatul haq, kalimat yang sama. Apa itu? Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Katakan kepada mereka, Allah na'budu illallah.
wala tusyrik billah. Ya kan? Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Wala tusyrik billah. Dan janganlah kamu sekali-sekali mensekutukan Allah. Lah, kita jalankan sudah, ya kan? Nah, kalaupun mereka masih tidak mau juga, itu urusan mereka dengan Allah nanti yaumil akhir, ya kan? Yang penting tugas kita sudah selesai, sudah kita jalankan perintah Allah, kita dakwahi mereka dengan sabar, dan kita sudah tidak heran lagi. Karena kenapa mereka masih menolak? Ada penyakit di dalam hatinya. Ya, ada tamu kita ditanya, Bang Gofur. Ya, Bang Berita, selamat malam. Selamat Kristen. Kristen sejati, Bang. Kristen sejati, oke. Dilanjut, Pak Alas. Berarti ya, anak ribajah ini Alas Roban ini akun baru ini kan. Jadi iya. Berarti Abang beritakan ada Kristen yang tidak sejati, ada Kristen setengah sejati, dan Abang ini yang sejatinya gitu ya Bang ya? Saya cuma ngomong saya Kristen sejati. Berarti saya nggak tahu. Bang Greg, Bunda, izin Kamel dan yang lain izin turun Bu ya. Nggih. Isa juga di sini, nanti habis Isa ada kegiatan juga. Iya sama Isa ya Ustaz ya. Ya. Teman-teman lanjut dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau Isa dulu ya, lanjut ya teman. Ya. Mau rungkat kita Bang Greg? Enggak rungkat, Pak. Bang Gofur aja gitu. Ya. Ada yang ini Bang ada yang di sebelah saya ini dari saudara Oten bukan? Amanda Alas Roban. Iya, Ya, dari saya bilang Kristen sejati, Pak Anak Rimba. Oke, boleh. Selamat malam Bang Beritakan atau Bang Kristen, apa kabar? Ya, selamat malam. Ya, boleh kita berdiskusi atau pilih ngobrol santai aja atau berdiskusi gitu. Diskusi santai nggak apa-apa. Abang nanya aja tentang iman Kristen, saya bisa jawab. Ya, begini Bang ya, berdiskusi dengan ngobrol santai kan berbeda. Ketika kita berdiskusi itu kan dibutuhkan kejujuran, konsistensi, kemudian argumen, bukan sentimen, ya. Betul. Kemudian dibutuhkan juga apa Abang sudah menguasai Bible Abang, supaya kita tidak debat kusir. Bisa dibuka kameranya gitu. Bang beritakan. Sebab ini ya enaknya Bang dibuka aja Bang, biar kita jangan seperti ngomong tentang menguasai Bible. Ya saya kan Kristen Bang. Bang, maksudnya begini, kalau kita ngobrol duduk hadap-hadapan, jadi nggak ngomong seperti satu di balik tembok, Bang. Kalau boleh Abang on cam aja, Bang. Saya biasa diskusi katanya on cam. Belum bisa buka cam katanya Pak Anak Rimba. Bukan belum bisa, tapi saya bukan belum bisa bukan cam, tapi saya nggak siap. Belum siap mental katanya. Nantilah kalau siap. Jadi gimana Bang Anak Rimba? Begini, terserah kalau enggak. Ini kan masalah urusan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara dengan urusan Tuhan itu harusnya kita fokus benar-benar. Kayak ini urusan dunia akhirat. Jadi bukan istilahnya kita bukan duduk main-main aja walaupun diskusinya santai. Tetapi yang kita bicarakan adalah hal yang paling urgen. Jadi kalau cuma nanti kita hanya berdiskusi dengan diskusi debat kusir, ya saya rasa nggak ada gunanya Bang. Diskusi abal-abal namanya Bang. Saya itu pengennya diskusi yang berkualitas. Betul. Gitu loh. Bukan diskusi yang ngeyel-ngeyel Bang. Kalau Abang mau ngeyel-ngeyel saya tidak siap layani Abang begitu. Ya, lagi pula begini Abang Alas Roban. Kalau dalam kekristenan itu kan iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Apakah imannya Abang beritakan ini tidak sekuat itu, tidak sebesar biji sawi, sehingga tidak berani membukakan kamera? Apakah Abang bukan Kristen yang sejati, sehingga tidak mau berkorban membukakan kamera untuk junjungan Yesusnya? Lawan bicara Anda membuka kamera Abang berita. Ini hukum positif namanya. Kalau kita diskusi, kalau lawan bicara buka kamera, kita buka kamera. Ini hukum positif.
Gini Bunda, Kan iman seberat biji saya sawi untuk saat ini bisa mindahin gunung. ini Iman Google abang, ngomongnya ini. apakah iman tidak membuat abang jadi kuat? Ya udah pindah aja ke Kayak muslim. Google ngomongnya ini. Bang, terhadap sesama manusia itu bang biasa saling diskusi, menghormati. baik Nanti dengan saya bicara entah abang lain, kesana saya nggak- kemari. Iya, saya Jadi menghormati. tidak ada adab Tapi namanya bang. posisi saya saat ini belum bisa untuk Nah, kalau anda tidak bisa, bukan saya nggak pun ada tidak adab, bersedia tapi untuk saat ini berdiskusi posisi dengan saya anda. belum bisa gitu buka ya kamera. kan? Saya bukan pendiskusi abal-abal bang ya. Saya nanti berbicara, abang tak kemana-mana. Apakah mendengarkan, apakah tidak, saya nggak tahu. Jadi abang termasuk orang yang tidak menghormati sesama manusia. Ya, saya tidak mau seperti itu ya. Abang kalau belum siap, ada persiapan, nggak usah masuk ke ruang diskusi. Karena diskusi itu dibutuhkan ilmu, pengetahuan, mental, harus siap bang. Ya, karena kita di sini mencari kebenaran. Ini apa istilah ini? Bukan ruang persekusi, tapi ini ruang diskusi. Ya, mari kita berusaha membuat diskusi kita ya berkualitas, edukatif, Benar. ilmiah, akademik. Itu bang, Benar sekali. itu yang saya mau bang. Kalau cuma ngeyel-ngeyelan nanti bang, saya satu kelas jadinya dengan abang, adu suara bang, saya tidak mau. Kita boleh berdebat, yang kita adu nanti data bang, adu hujah kita. Dan disitulah saya katakan dibutuhkan kejujuran. Kalau abang misalnya jangan bawa iman Kristen kemari, saya pun tidak bawa iman Islam. Kita belajar berdiskusi dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau sempat abang nanti menurut iman Kristen, menurut keyakinan kami, abang makanlah iman abang, saya tidak bersedia bang. Dan saya tidak mau satu kelas dengan abang nanti mengeluarkan kata-kata kotor itu bang. Demikian mungkin bunda, saya tidak bersedia kalau dia tidak on cam bunda. Karena saya nanti ngomong dia entah kemana, entah nungging, entah ke dapur, entah ke WC. Saya ngomong jalan terus, kita ngomong jalan terus. Kan? Bagaimana pendapat bunda? Iya, ini yang disebut dengan dedikasi dalam perjuangan abang berita. Abangda Alas Roban itu telah mendedikasikan dirinya dalam perjuangan membela imannya dan meluruskan apa saja yang telah menghantam keimanannya. Beliau menunjukkan dedikasi penuh, full. Wajar kalau beliau memilih orang yang mempunyai kualitas yang sama. Jika abang tidak mempunyai kepedulian yang sama, berarti abang tidak layak untuk berdiskusi dengan beliau. Berarti abang pura-pura Kristen. Kalau abang benar seorang Kristen, tentu abang akan berdedikasi penuh, full. Itu orang berkualitas bang dalam keislaman. Namanya abang kita Alas Roban. Demikian Terima abang. kasih. Tadi juga bisa bunda. Tadi bisa tanpa cam bisa diskusi. Saya udah lihat tadi kok bisa. Diskusi Tadi tanpa karena open cam orang bisa tadi, sama-sama Bunda. tidak buka kamera. Tapi ketika Ya maksud saya lawan gitu. diskusi Anda memberikan requirement, memberikan persyaratan, maka diskusi tidak akan berjalan jika persyaratan tidak terpenuhi abang kami. Paham kan? Berarti kualitas abang, maaf, itu tidak memenuhi standar abang Alas Roban. Gitu loh Ya, bang. oke. Jika Ya. iman abang memang kuat, kan abang bisa minum racun ular aja nggak bakalan mati. Sebesar biji sawi aja iman abang gunung bisa pindah. Masa buka kamera saja abang nggak kuat, berarti abang bukan orang Kristen. Abang pura-pura ini penyusup dalam kekristenan. Kenapa? Tidak mau berkorban Ya, untuk betul. junjungannya. Iya, Oke deh, kalau tetap- nggak bisa saya Jadi diskusi saya akan kalau turun. abang nggak biar, apa-apa. ya baik, tidak apa-apa. Ya silakan ya bang ya, terima kasih. Mudah-mudahan lain kali ya bang ya, terima kasih, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Bang Dominik. Dominik ini Kristen kan? Saya Katolik Bunda. Katolik. Astagfirullahaladzim. Waalaikum. Waalaikum. Nah inilah
Dominik, tolonglah. Janganlah, biasakanlah menggunakan salam kalian kalau Anda seorang Kristen ya. Kami tertipu. Karena kami dilarang menjawab salam daripada yang bukan sesama Muslim. Itu aturan agama kami. Kalau kami bilang nanti kalian mengambil istilah-istilah Islam, kalian marah. Tetapi ternyata faktanya kalian di depan kami aja kalian mengambil istilah kami. Cobalah percaya diri sebagai agama Kristen. Gunakan bahasa-bahasa dan istilah agama kalian. Ya, betul sekali. Minta maaf Pak Ustaz. Apalagi di karena Bible kalian. Sudah biasa Bible? gitu. Bukan masalah biasa, Bang. Ini kan ketika kami mengatakan kalian selalu mengambil istilah-istilah di dalam Islam, kalian protes. Kalian bilang agama kalian lebih dulu. Padahal Kristen ada abad ke-9. Ya. Bible kalian ada abad ke-9. Kalau kalian memang bertanggung jawab, mari kita diskusi dari sudut apa saja. Mau dari sudut sejarah, mau dari sudut ilmu bahasa, mau dari sudut apa saja, kita siap berdiskusi. Untuk apa? Membongkar keburukan-keburukan yang ada di Bible. Setelah kalian mengakui bahwa ini Bible amburadul dan itu adalah kitab palsu, memang pahit ya. Saya harus berani mengatakan ini adalah Bible yang di tangan kalian adalah palsu. Baru kami tunjukkan kebenaran itu. Kami tidak cuma membongkar. Kami akan menunjukkan loh, ini loh Bible ini palsu. Kata-katanya tidak layak sebagai firman Tuhan. Dan ayat dengan ayat itu berantam satu sama lain sebagaimana umatnya berantam sampai hari ini. Tuhannya nggak beres-beres. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan kalian menipu-nipu pakai assalamualaikum, pakai alhamdulillah, pakai insya Allah, pakai kata Allah yang sangat menyedihkan bagi kami. Ya, kalian ambil, kalian tempatkan bukan pada tempatnya. Kalian ambil nama Nabi Isa, kalian ganti menjadi Yesus. Tiba-tiba kalian mengatakan Islam datang terakhir. Nah, ini Bunda yang kadang-kadang. Iya. Benar sekali. Dan ini kepada Abang Jesus Christ. Abu Hadi, assalamualaikum. Abang, selamat datang. Assalamualaikum, Abu Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Abu Hadi. Abang Jesus Christ, Abang mengatakan Abang menghasut Bang Dominik supaya turun dengan alasan mendengar ceramah tidak bermutu. Baik, dengar Abang Jesus Christ. Anda mengambil nama Jesus Christ. Dalam bahasa Yunani, Christ itu dari Kristos. Kristos itu kalau dimelayukan artinya utusan yang dikirimkan oleh Tuhan. Dalam bahasa Kristen, dalam bahasa Inggris, Christ. Dalam bahasa saya, kalau saya Arabkan, artinya Jesus Christ atau Yesus Kristus artinya sama dengan Yesus Nabi. Saya menjelaskan secara linguistik. Jadi Christ diambil dari Kristus. Artinya kalau saya Arabkan, Nabi, Prophet. Jesus Christ artinya Jesus the Prophet. Bukan Tuhan. Terima kasih Bang Jesus Christ sudah meluruskan apa yang ada dalam gereja-gereja Anda. Al-Mantab. Jesus Christ artinya Yesus utusan, artinya juga sama dengan Yesus Nabi. Lanjut Abang Da Alasroban. Masya Allah. Ya, terima kasih Bunda. Bismillah. Dominik, ya sudah, yang tadi sudah lewat ya, nggak apa-apa. Sekarang Anda saya tanya, Anda siap berdiskusi? Ya, mana-mana aja. Silakan buka saya boleh kameranya, jawab. Yang saya tanya, Anda siap berdiskusi? Siap Pak Ustadz, yang penting sopan. Anda paham dengan diskusi? Apa yang disebut diskusi? Paham sedikit. Paham, ya saya tidak sebutkan lagi kalau Anda sudah paham. Di sini ada materi. Tuhan yang benar, Tuhan Islam bukan oten. Ini maksudnya. Bukan Tuhannya orang Kristen, ya. Oke? Nah, ketika Anda menginginkan dua arah nanti, boleh. Asalkan Anda tidak lari dari materi, ya. Jangan lari kemana-mana nanti. Oke, sekarang kalau Anda siap, kita duduk sama-sama on cam. Silakan. Saya on cam juga.
Karena apa yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan. Gelap di sini. Segala sesuatu yang keluar dari lisan kita bukan milik kita lagi. Harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang keluar dari lisan saya, setiap yang mendengar ikut memiliki perkataan saya itu. Jadi makanya saya selalu on cam untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Begitu maksudnya. Silakan on cam. Gelap di sini, Pak. Kalau Anda nggak on cam berarti Anda abal-abal, hanya bisa berani berbicara di balik tembok. Lempar batu, sembunyi tangan. Yang namanya diskusi sudah pasti ada perdebatan. Ketika kita berdebat bukan saya dengan Anda yang berantem, tapi kita adu ayat dengan ayat. Kemudian yang disebut dengan diskusi di akhir ataupun di ujung diskusi harus ada satu kesimpulan, bukan maki-makian dan kabur langsung. Saya tidak suka yang begitu. Saya umat Muhammad yang menghindari diskusi atau perdebatan yang tak berarti, ya. Supaya Anda tahu Islam itu diajarkan semua. Bahkan kami juga dilarang berdebat. La tujadilhu bi ahli kitab kecuali illa billatihi ahsan. Jangan kamu berdebat dengan orang-orang kafir atau ahli kitab kecuali illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Maka saya selalu, umat Islam selalu, Bang Zuma yang ada di Komalini, Bunda semua, Bang Handi saya lihat di sini, assalamualaikum Bang, selalu mengajak kalian untuk berdiskusi edukatif, bukan adu congor. Kalau cuman adu congor nanti kita ke pinggir pasar aja, ya, ribut kita di sana, ya. Ini Komal saya anggap Bang Greg ini Komal intelek. Di atas saya perhatikan ada Bang Zuma, termasuk orang yang saya hormati dan saya kagumi. Ada Bang Handi Selebes, ada Bunda Semangkut yang kalau dia live saya ada di bawah mendengarkan. Ada Bang M Jun yang bicaranya sekali bicara patah semua, hancur semua. Dia buat. Jadi ini tolong tunjukkan kualitas Anda sebagai anak Indonesia. Ayo on cam saudara. Silakan on cam. Gelap. Aku udah on cam ini Pak Ustadz, tapi gelap. Aku udah ada lampu di sini. Tidak apa-apa Bang. Coba Bang, jangan banyak alasan. On cam Bang. Untuk apa saya nggak melihat orang yang berbicara? Saya tidak tahu Anda perempuan, laki atau dua natur, saya tidak tahu. Apakah Anda ibu-ibu, saya tidak tahu. Maka coba saya harus jelas lawan bicara saya. Gimana jelasnya ini? Gelap ini. Aku di bukit ini. Nah, Anda kalau nggak siap berdiskusi mau dimanapun kau, saya tidak bersedia melayani Anda. Silakan katakan anak rimba atau walas roban takut dengan Anda. Tidak akan mengurangi martabat saya. Saya tidak bersedia dengan Anda. Ya. Allah cari. Masya Allah. Oke, sama saya aja gimana? Yuk, Dominic. Oke, Bang Abu. Sama saya yuk. Ininya, Oke, apa namanya itu? Aku Abang. Syaratnya kan Makasih tergantung Bang ya. Zia. Kalau Sabar, misalkan Bang Alas Roban kagak mau, sebelum saya berdebat, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang Abu, keren, the best. Mantap sekali untuk membasmikan semua oten-oten. Termasuk dirimu. Termasuk saya. Masuk Dominic Kristen kan? Termasuk diri saya. Kenapa termasuk dirimu? Ya. Ini menyerah sebelum berperang ini namanya ini ya. Karena memang tidak ada ilmu, memang menyerah lah Bang. Apa yang Abang Zuma katakan, Abang Abu benar. Enggak ada salah. Ini angkat dulu, setelah itu membanting. Gak apa-apa, nanti saya dia angkat saya 1 lantai, saya angkat dia 20 lantai baru saya banting. Ya gitu. Enggak, Bang Dominic kenapa bilang Allah Karim? Bang Dominic kenapa Bang Dominic bilang Allah Karim? Ya benar. Bang Dominic. Ayo. Karena banyak ya aku ngikuti Abang Abu, Abang Zuma. Belum ada satu oten yang berani kalah Bang Zuma dan Bang Abu. Tidak ada satu oten, betul. Saya mau jawab. Allahu Akbar. Jadi kena kita Bunda. Aduh. Bunda. Iya. Gimana sih? Bang Abu kena kami nih ya. Anak riba kena ya. Ya sudah, kalau begitu gini aja, Dominic. Gimana kalau kau syahadat aja langsung, nggak usah tunggu lama lagi. Ayo. Gini Pak, aku mau syahadat itu
tidak ada masalah, Bang. Ya, Tadi yang masalah tidak ada masalah. Terus masalahnya apa? Nah, menurut saya, ya Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia utusan. Mantap. Terus satu lagi alasannya kenapa nggak mau syahadat? Iya, ketika mereka di mana dalilnya? Ya, jelas-jelas kan Yohanes 17 ayat 3. Kan di situ. Oke, terus alasannya kenapa lagi? Ayat itu. Alasannya kenapa lagi? Alasan saya sampai detik ini belum bersyahadat karena saya baca Katekismus KG 841. Oke, yang mengatakan? Ia mengatakan hubungan orang Yahudi, Katolik dengan Islam. Dengan Islam ini adalah menyembah Allah yang rahim. Tapi masalahnya bro, itu nanti Bang Abu ini dekat kiamat ini, tuh. Saya jadi bingung ini, Muslim apa memang Kristen ini sebenarnya? Bingung saya Bun. Beliau Katolik saya. Betul. Ada orang Yahudi pun jadi bingung saya ini gitu. Sudah banyak belajar Bang Alas Roban, Bang Da'al Mukarram kami. Hanya saja tinggal sedikit langkah karena beliau sudah tidak mau menuhankan Yesus. Sudah cukup lama. Dan dari segi tata bahasa Bang Dominik sudah mulai sopan, enggak membabi buta seperti yang lain. Contohnya Pak Munte, Butros, itu kan Katolik juga. Tapi kalau ngomong kan nabrak sana nabrak sini, enggak ada remnya ya teman-teman ya. Itu dia lagi bocor halus Bunda. Bocor tidak, karena begini Bunda ya, aku mengatakan yang sesungguhnya. Iya. Kalau memang Yesus itu bukan utusan, kenapa kamu tuliskan di Bible? Kalau memang dia itu Tuhan alam pencipta langit dan bumi, kenapa tidak ditulis? Iya, di mana dalilnya? Betul. Ini yang menarik tadi itu. Di Margareta ini tadi. Tadi Bunda ngomong. Ya Bunda, yang menarik itu Bunda. Ketika di dalam perjanjian lama, Bang Dominik ini kayaknya membaca bagus banget nih. Beliau membaca Biblenya. Bertubi-tubi dalam perjanjian lama berturut-turut selalu ada pengumuman semesta dari Tuhan pencipta alam raya. Agar bangsa Israel tahu, akulah Tuhan mereka. Kata di dalam Exodus. Kemudian di dalam Keluaran. Di dalam Ulangan. Kemudian bertubi-tubi Nabi Yesaya. Kemudian bertubi-tubi Nabi Ezekiel. Sampai-sampai pengumuman semesta dari Tuhan pencipta alam raya. Tiba-tiba ada yang bilang Yesus jadi Tuhan, gak pernah membuat pengumuman semesta. Berarti kan Tuhan yang abal-abal. Benar Bang Dominik ini, cerdas beliau ini. Benar, betul Bunda. Ya. Jadi kalau Bunda izinkan saya bertanya sedikit, Bang Abu Hadid, Bang Dominik. Ya, Pak Ustaz. Kalau Anda sudah menyembah Allah dan mengatakan Yesus itu adalah utusan, berarti Anda pengikut Yesus, penyembah Allah, begitu? Iya, pengikut Yesus, penyembah Allah. Iya, betul. Oke. Kalau begitu, Anda masih belum menemukan jalan yang pas, yang tepat. Sekarang boleh saya bertanya, oke lah Bun, saya biar dia nggak on cam juga, karena dia mungkin ini orangnya nggak suka berkata kasar ya, saya layanilah. Apa yang Abang Dominik ikutin daripada Yesus? Dan bagaimana Yesus mengajarkan cara menyembah kepada Allah? Silakan. Ya, cara menyembah kepada Allah itu sebenarnya ketika Daniel itu kan bersujud. Sepatutnya silakan, kami orang Katolik kan seperti itu. Seperti apa Yesus mengajarkan Anda menyembah kepada Allah? Dan sebutkan apa-apa saja yang Abang Dominik ikuti daripada Yesus. Silakan. Kalau Abang benar-benar pengikut Yesus, maka Abang pasti akan sama dengan kami. Silakan. Menurut Bible Abang ya. Iya, betul. Nanti akan saya tanyakan, pertanyaan saya juga akan dari Bible Abang juga. Silakan dijawab. Yang pertama, Yesus tidak menyuruh makan babi. Ya. Dan saya ikuti. Yes. Saya tidak makan babi. Ya. Yang kedua, Yesus suruh menyembah kepada Bapa, kepada Allah. Dan saya ikuti.
Dan saya ikuti. Yes. Ya. Yesus mengatakan, aku hanya utusan. Yohanes 17 ayat 3. Yes. Dan saya terima. Yesus mengatakan, aku hanya seorang nabi. Dan saya terima. Masih ada satu lagi. Yesus mengatakan, aku seorang guru. Terima. Yesus mengatakan, sembahlah kepada Allah. Ya. Dan saya harus menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Ya. Karena banyak orang Indonesia yang tidak ngerti definisi Tuhan. Iya, sebentar Bang. Oke Bang, sebentar Bang. Ini kita ngobrol santai lah. Saya biar ladeni Abang lah. Lagi nih, karena Abang Abang sudah mendekati apa satu lagi. Ada satu lagi Abang dah. Yesus mengatakan, baginda Yesus yang mulia mengatakan di dalam Bible, akan ada parakletos yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah ini yang saya mau bilang Bunda. Ya, comforter. Comforter itu artinya, comfort itu yang menenangkan. Akan ada orang yang datang untuk menenangkan kalian, menenteramkan kalian. Jadi bukan comforter itu artinya penghibur yang membolehkan Anda nyanyi jingkrak di gereja. Comforter, parakletos artinya yang datang membawakan ketenteraman hidup kalian, ketenangan hidup kalian. To comfort your heart, menenangkan batinmu, menenteramkan jiwamu. Itulah yang akan datang kelak. Dan Nabi Yahya alaihissalam, Yohanes sang Pembaptis, merasa enggak akan pantas walaupun cuma memegang tali sandalnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau terangkan Abang Da Dominic, Abang Da Alas Roban, di dalam Proto Evangelion itu disampaikan bahwa Elizabeth, ibundanya baginda Yohanes sang Pembaptis, Nabi Yahya alaihissalam, dalam umur tuanya beliau membesarkan Nabi Yahya seorang diri karena Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi di tengah-tengah menuju ke altar, menuju ke mesbah. Tergeletaklah berdarah Nabi Yahya, Nabi Zakaria menurut Bible. Lalu Elizabeth tidak mampu membesarkan Nabi Yahya sendirian. Di dalam Proto Evangelion disampaikan, lalu beliau pergi ke gunung di dekat Laut Mati. Dekat Laut Mati, teman-teman baca buku Profesor James Tabor yang mengatakan bahwa Yahya ini alaihissalam adalah pengikut ajaran esensial. Ajaran yang cuma menuhankan satu Tuhan. Orang ini ada di sekitar Laut Mati. Lihatlah bagaimana naskah-naskah tua kekristenan lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus ditemukan di sekitar naskah Laut Mati. Mari kita hubungkan dengan riwayat hidup Nabi Yahya alaihissalam. Lalu Bunda Elosafat atau Elizabeth membawa anak kecilnya yaitu Nabi Yahya alaihissalam ke gunung. Beliau berseru, "Ya Tuhan, tak sanggup aku menghadapi kehidupan ini. Amankanlah kami jika akan mendatangkan fitnah keberadaan kami dari orang-orang yang ingkar kepadamu ini. Biarkan gunung membawa kami." Maka tiba-tiba ia berseru, "Oh gunung," ini di naskah Laut Mati, di puncak bukit ini, di gua-gua itu. "Oh gunung, bawalah kami bersamamu." Terbukalah bukit itu menutupi Bunda Elosafat atau Elizabeth dan baginda Yahya alaihissalam.
ternyata di dalam gunung itu hiduplah satu kelompok yang dinamakan kelompok dengan aliran esensial. Kelompok inilah yang membesarkan, membantu Bunda Elosafat dalam mengasuh Baginda Yahya alaihissalam yang yatim dan ibunya sudah nenek-nenek tua karena umur 90-an baru dapat bayi. Maka apa yang menjadi ajaran Nabi Yahya sama dengan apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Begitulah Nabi Yesus ternyata pengikut Nabi Yahya, pengikut esensial. Itu istilah para profesor. Tapi mereka adalah pengikut agama Tauhid. Jadi ketemu antara sejarah dari proto-evangelion yang tidak dimasukkan ke dalam Bible yang dikanonkan, yang 4 ini, dengan sejarah ditemukannya naskah 800 gulungan laut mati. Di sanalah berdasarkan informasi para arkeologis, hidup orang-orang yang tidak mau mengikuti Romawi. Mereka pergi ke gunung-gunung, hanya mau menuhankan satu Tuhan saja. Terpencil mereka, tergusur ke gunung-gunung. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini informasi baru, temuan dari para profesor baru. Silakan kepada Abang Da Al-Mukarram Al-Asroban. Masya Allah. Tuan Greg, ya, Tuan host, silakan. Masih izin ya Bang Jun, Bang Zuma ya, Bang Handi Selebes izin ya. Begini Dominik ya. Saya mau Anda membantah ya. Saya tidak ingin berbicara sendiri, tidak ada bantahan ya. Tapi tolong bantahannya yang berdasar. Apakah Bang Dominik masih mengimani Bible Abang? Masih percaya dan memegang Bible Abang? Bible? Apakah Abang masih percaya kepada Bible-nya? Ya, saya Bible itu ambil yang inti saja ya, tidak 100% ya, karena itu tulisan manusia. Tulisan manusia tentu banyak yang salah. Kalau begitu, Abang sudah mengakui tidak 100%, tapi masih ada yang Abang akui. Kalau memang Abang pengikut Nabi Yesus atau Yesus utusan, Abang masih percaya dengan kitab Ulangan? Enggak percaya. Itu ya disebut juga Toroh ya. Abang masih percaya dengan kitab Ulangan? Kitab Ulangan itu yang sejenis apa ya? Gampang Bang, kalau percaya bilang percaya, enggak percaya enggak, selesai gitu. Iya, begini Pak Ustadz. Percaya. Aku enggak percaya. Kalau Abang percaya kepada Yesus dan Abang mengikuti apa kata-kata Yesus, coba apa kata-kata firman di situ? Akan aku bangkitkan seorang nabi dari saudaramu yang seperti engkau. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Seorang nabi seperti engkau ya Musa. Siapakah kira-kira yang dinubuatkan Allah dan Allah kabarkan kepada Nabi Musa yang seperti Musa? Coba Bang. Itu satu. Apakah Yesus? Saya langsung aja. Apakah Nabi Muhammad? Ya, menurut kalau biasanya orang Kristen mengatakan itu Yesus, maka disebutkanlah otaknya itu jungkir balik. Karena Nabi yang dikatakan di situ bukan Tuhan, sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Ya, berarti nubuatan itu batal untuk Yesus. Apakah ada bantahan Bang? Firman di Ulangan 18:18. Nah itu satu. Abang saya tidak usah menjawab, silahkan berpikir. Saya hanya untuk mengajak Anda berpikir. Kemudian kita lihat di Kidung. Kata-katanya manis. Segala yang daripadanya menarik. Apakah Abang pernah melihat daripada Ibraninya apa itu? Dan Abang pelajari walaupun sepotong-sepotong bahasa Ibraninya. Di situ terlihat jelas Mahmadim. Yang di situ ada akhiran im yang bermakna manis.
dan mahmadim adalah segala daripadanya menarik. Ya. Kalau kita lihat lagi di Keluaran, ya, kitab yang termeterai akan diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, atau dalam bahasa Arab disebut dengan seorang yang ummi. Apakah abang percaya itu? Dan aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang aku perintahkan, kata Allah. Lalu malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa Gabriel apa Gabriel ya? Malaikat Gabriel, ya, Gabriel menyuruh membaca. Baca. Apa kalau dia jawab, orang yang tidak membaca bisa membaca ini? Aku tidak bisa membaca. Kalau diarabkan, Iqra. Lalu dijawab yang tidak bisa membaca, ma ada biqari. Siapakah orang tersebut? Silakan dipikirkan. Saya tidak butuh jawaban Anda, saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal sebagai alat kekuatan rohaniah bagi manusia yang dianugerahkan untuk berpikir dan mengetahui mana yang benar, mana yang batil. 1. Sudah 2 ya. Akan datang roh kebenaran, dan dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Kira-kira begitulah. Nggak usah formal kali kita harus buka lagi Bible. Siapakah kira-kira apabila seorang roh kebenaran itu datang, maka ikutilah dia. Wahai putra-putri Israel. Siapakah gerangan itu, Bang? Dominik, silakan abang pikirkan. Ya. Kalau abang percaya kepada kitabnya walaupun bukan 100% firman Tuhan. Masih banyak nubuatan-nubuatan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau abang cek kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab lama, ya, masih tercantum jelas di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong Bang, sebelum napas di kerongkongan, innallaha taubatan abdi ma lam yughargir. Nah, di dalam Al-Qur'an juga apa kata Yesus yang disebut Aisyah? Qala inni Abdullah, berkata aku ini adalah hamba Allah. Sebagaimana di Bible juga aku ini utusan Allah. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Qala inni Abdullah wa ataniyal kitab. Aku diberinya kitab, bukan Bible tapi Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikannya nabi. Wa ja'alani mubarakan, aku diberkatinya. Apakah tidak ada? Inilah anakku satu-satunya yang tunggal. Dan dengarkanlah kata-katanya. Bukan sembahlah dia seperti orang yang Kristen menyembah. Bukan. Betul. Tolong Bang, terlalu banyak juga nanti saya sampaikan. Nggak bisa ditampung otak abang. Silakan berenung dulu 2-3 menit baru menjawab. Ya, jangan bicara dulu baru berpikir. Tapi berpikir dulu baru bicara. Sungguh konstruksi tubuh manusia mantap dibuat Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, Allah. Iya. Izin sapa tamu baru lagi Bang Ucil, selamat malam. Bang Ucil? Halo, selamat malam. Iya, Bang Ucil lagi naik ke atas. Oke. Gimana Bunda Semangkut, Fatul Ukhti insyaallah? Ya, masih iya. Masih terus menanggapi tema kami kalau Bang Ucil kalau mau. Bang Ucil monitor? Iya. Ya, monitor ya. Di sini ya bagusnya itu kita diskusi 2 arah. Kita nyari Tuhan yang benar siapa ya. Tuhanku atau Tuhanku. Biar enak kita tahu Tuhan siapa yang ngarang-ngarang gitu kan. Maksudnya aku itu gitu ya. Kita mencari benar itu harus yang benar-benar ya. Itu Abang Ucil, Tuhan yang benar itu yang menyatakan diri apa yang cuma dengan kata-kata, atau yang menampakkan diri, atau dia berbicara dalam mimpi atau cuma di dalam pikiran. Bagusnya kita mengobrolkan itu, jangan kita sembunyi-sembunyikan ya. Tentu, gitu. Ya. Udah dapat intinya. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Silakan naik Bang, abang jangan sembunyi di balik layar. Silakan.
Kita simpel-simpel aja bicara, Bang. Oke. Silakan naik, Abang jangan sembunyi di balik tembok. Di Silakan. balik layar. Kameranya jangan Di balik layar. Malah itu aku harus mempertunjukkan bahwa yang dimana kita. Ya, jangan sembunyi-sembunyi kata Abang. Bang Ucil, Oke, jangan saya terima diocos tantangan dulu. Abang. Satu-satu Bahkan ya. satu arah saya mau. Satu-satu, Abang. Kita bahas Al-Quran. Ya. Satu-satu Abang. Iya, gini Bang ya. Abang tadi Emangnya syarat mengomentari untuk kita abang diskusi kami Alas dua arah Roban. wajib open cam. Kalau Abang, memang kita abang diskusi tadi dua mengomentari arah, aku open abang cam. kami Gimana? Alas Roban seakan-akan mengatakan bahwa Bang Alas Roban itu tidak berkomunikasi secara manis dengan Bang Dominik. Ketahuilah, Abang Dominik tidak menuhankan yang lain selain yang menciptakan baginda Yesus. Menit ini yang abang tidak ada tadinya, belum hadir. Jadi Abang Dominik tidak menuhankan Yesus. Abang kita Alas Roban cuma memberikan bekal sedikit untuk renungan. Gitu Abang. Jangan Abang Ucil salah paham. Tadi sudah saling ngomong dengan manis, dengan enak. Oke Bang Ucil? Nah sekarang kalau abang mau diskusi, karena kami di sini menyediakan diri kami berdedikasi penuh untuk keimanan kami, maka abang pun menunjukkan dedikasi yang penuh. Buka kameranya abang, silakan. Oke, dengan syarat di sini ya, dengan syarat di sini kita diskusi harus open cam atau gimana? Abang Will, abang Bang, saya nggak tahu syaratnya apa. Mohon maaf Bang. Kan baru Dengarkan dulu Bang ya. Bahwa abang harus membuka kamera. Saya nggak tahu apakah Bang Greg mempersyaratkannya, ya. Tetapi dari ucapan abang jangan kita sembunyi-sembunyi. Saya terima tawaran abang, ya. Abang jangan sembunyi di balik tembok, satu. Yang kedua, ya sebentar Bunda. Yang kedua, jangankan satu arah. Kalau Anda punya kemampuan satu arah, kita bahas Quran. Sepanjang Anda punya kemampuan dengan Al-Quran ya. Sepanjang Anda punya kemampuan. Ketika Anda bertanya harus berdasarkan Quran, dan Anda nanti pertanyaan Anda harus saya balikan kepada Anda, dan Anda harus mampu menjawabnya. Silakan kita satu arah. Islam jangan ditantang ya. Islam jangan ditantang. Saya diskusi selalu serius. Anda on cam, saya ambil kitab saya. Iya, ya. Jadi ginilah mereka kawan-kawan ya. Mau mereka itu menang sendiri. Oh, ya. nggak bisa Bang. Ini tergantung lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya pengen buka cam, abang juga harus buka cam. Itu tergantung. Nah, abang Alas Roban ini lagi diskusi dengan Bang Dominik. Abang naik ke atas. Itu persyaratannya Bang Alas Roban. Jika mau berdiskusi, dibuka camnya gitu. Abang kalau mau dibuka, silakan. Kalau nggak bisa turun gitu ya. Wah tegas ini moderator Halo, izin kita. Bang Milani, suaraku kedengeran nggak? Suaranya aman Bang. Bang Willy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bang. Ya, selamat malam. Izin dulu sebelum hotel-hotel pada masuk ya. Aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Boleh ya? Iya. Lihat, selamat malam Pak Ustaz Alas. Selamat malam. Oke, aku kenalkan diri aku sebelum aku berdiskusi ya. Ya, jadi aku ini Karista. Putus-putus Bang Willy. Ya, tapi Karista yang sudah tersadar. Gimana? Oke, Karisten yang sudah sadar. Boleh aku lanjut? Karisten yang sudah sadar. Oke, Karisten yang sudah tersadarkan dan alhamdulillah. Ya, dan sudah lagi tidak menuhankan sosok makhluk yang berkelamin yang bernama Yesus Kristus. Masya Allah. Beliau hanyalah utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ya, jadi begini ya, buat oten-oten yang mau naik koma lintas agama ini, cobalah kalian berdiskusi dengan akademis dan santun seperti yang diucapkan Bang Ustadz Alas tadi ya. Jangan sampai di sini kan permalukan. Apalagi kalau udah ada Bang Suma, Bang Handi, Bunda Milani ya, dan apologit Islam lainnya. Anda oten-oten sudah memasuki ranah diskusi yang eksklusif loh. Ingat, ini adalah ranah diskusi yang eksklusif. Oke, jadi aku lanjut ya Pak Ustadz ya.
Ya, jadi kalau jadi terima pada kasih, Bang. Terima kasih, kesempatan Bang. kali ini aku tidak mau berdiskusi, Pak Ustaz. Aku cuma mau bertanya, boleh nggak? Sebentar Bang, yang tadi Bang, nanti Bang bertanya boleh Bang nanti ya. Ya, yang boleh, Kristen yang boleh, tadi boleh. mana Bunda yang mau ngajak apa itu? Jangan sembunyi itu. Itu di samping. Abang Da Alas Ini di samping. Roban. Oke Bang, saya sudah siapkan referensi bukan cuap-cuap. Qisasul Anbiya atau tarikh Lanjut. sudah saya ambil. Lanjut kita. Anda mau bicara hadis, kita satu arah. Bukhari. Mau Muslim saya ambil. Sebelumnya, Anda mau bicara roh, sebelumnya mohon kita bahas di-follow-follow. roh. Ya. Oke, sebelumnya Anda mohon mau di-follow-follow bicara Pembebaters. Bible Ibrani, kita Ibrani. Ya. Oke. Quran kita bahas, Anda siap on cam. Saya juga ambil Muslim. Silakan on cam dan saya juga punya Bible. Oh, wow. Oke, ya. Islam tidak berbicara asal ngomong. Semua ada referensi. Ayo. Saya Bible ada dua. Ya, jadi saran Silakan aja, Anda on Mbak cam. Melani. Kita tidak bahas Bible tetapi bahas Quran. Silakan. Tapi nanti Ya, ketika jadi saya saran aja tanya ini ini, fi'il ini, apa, ini. madi mudorik, ini isim mufrad, isim apa, Anda harus siap ya. Silakan tantangan kepada Islam. Saya ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mencari musuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengharap berhadapan dengan musuh, tapi apabila musuh sudah di depanmu, satu langkah pun kamu jangan mundur. Sesungguhnya ini yang nikmat saya rasa Bunda. Masya Allah. Sesungguhnya Wes mantap Bang Alas Roban. Nah, Anda jangan tantang anak rimba kawan. Silakan. Ya, oke, ya. Ustadz, izin Baik. masuk. Tidak lagi dibahas Bible. Kita tidak bahas Yesus. Kita bahas Al-Quran. Silakan. Ya. Man huwa Allah. Ya, Siapa izin Tuhannya masuk. Islam? Sebentar Bang Wiai. Coba diam dulu ya. Gantian Allahul ngomong. ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayo. Jangan Gantian sembunyi-sembunyi ngomong. Bang Uci. Coba semuanya diam dulu di Saya tidak mau meladeni Anda gantian ngomong. Anda on cam. Oke. Anda tadi jangan bersembunyi, Anda bilang. Sekarang Anda jangan bersembunyi. Cukup, saya serahkan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Teman-teman tolong diam dulu biar agak kondusif sedikit. Silakan Bang Ucil, silakan Bang Ucil, silakan open cam. Silakan buka kameranya. Oke, silakan. Bang Ucil. Ya, maaf silakan buka cam. Maaf kalau mau turunin saya turun. Tapi kalau open cam saya nggak bisa, ya gitu. Ya, gitu. Kenapa nggak bisa Bang? Kenapa? Kan bilang jangan sembunyi-sembunyi. Ya, karena di sini ya kita diskusi ya, bukan untuk dari satu muka ya. Kita diskusi tidak menghujat ya, berarti tidak open cam juga tidak apa-apa, tidak mempersalahan. Begini saudara, supaya kita jangan menghujat. Kalau mau diskusi dua arah. Supaya jangan menghujat. Jadi Di itu sini open kita mau cam diskusi gitu. dua arah ya. Ngapain kita diskusi yang tidak menghujat, masa kita berkaitan dengan muka kita gimana ya, maka di situ saya turun juga tidak apa-apa ya. Tapi setidaknya kan Bapak kalau buka data itu harus open cam Bang. Mau saya ya. Mohon maaf. Bagi saya gini aja Abang Uci. Ya, kalau buka data ya udah aku Abang buka data ketika tunjukkan berada di kepada gereja, apakah pendeta Abang berdiri di belakang tembok atau terang-terangan berdiri di hadapan jemaatnya? Yang mana yang betul? Iya, jadi di Nah, ya, jika dengar di dulu, dalam ya. gereja Di Abang sini, saja, kan. Abang melihat pembicara, pendetanya mau menunjukkan dirinya, kenapa Abang tidak mencontohkan sedemikian? Tapi saya lihat Bang Ucil tadi menghujat di bawah. Iya. Kenapa? Ayo. Jadi kalau memang memang di biasa sini urut syaratnya kita, open cam ya udah satu dan ya. Kalau Ya, di sini ini memang koma. syaratnya open cam satu. Banyak yang mau naik ke Orang Bang yang Uci. takut nggak berani nih, Bang. open itu penghujat itu. Banyak yang mau. Ya aku tadi bilang nggak berani, kalau Bang. memang syaratnya buat open cam saya turun gitu. Ya, enggak apa-apa, Ya oke silakan. bang. kalau Ya misalkan- selamat malam. Iya, Kau ini selamat bukan malam. menghujat Islam. Tuhanmu aja tidak benar. Oke. Benar loh Pak Ustadz. Lucu ini Abang Da Ustad. Ya, Dalam terima kasih. Bibelnya kalau punya iman seberat biji sawi itu kan kecil, biji bayam. Katanya bisa memindahkan gunung. Jangan-jangan ini nggak ada iman ini, buka kamera aja nggak berani. Jadi gini. Oke, dilanjut izin tadi masuk. Bang Willy mau ngomong apa Bang Willy? Oke, silakan.
Iya, izin masuk Ustadz Alas ya. Jadi buat oten-oten yang di bawah mungkin ya yang mau naik. Ini kayak aku ini ya, kayak pakai filter lah kalau emang nggak berani open cam kan. Kalaupun open cam ya pakai filter lah ya. Biar aku tunjukin lagi ya. Bentar. Oke. Lah, ini Bang Gantara bagus ini. Masa anak Tuhan pengecut? Gitu. Ya, jadi pakai ya ketutup ya karena begitu apa sih aku ngomong. Oh, saya ditantang. Oke, dilanjut diskusinya, Bang. Silakan. Nah, jadi begini, Bunda. Tuan Alas Roban dan tuan-tuan semua, saya ditantang oleh yang namanya akun Hanya Kamu. Katanya, follow aku besok lawan aku, nggak usah komal ke gini, live masing-masing. Bang Hanya Kamu, terima kasih Anda menantang saya. Saya punya persyaratan. 1, saya mau diskusi datang ke Komal tanpa mau ditentukan siapa yang akan menjadi lawan diskusi. Saya nggak mau disetel-setel. Biar secara on the spot aja. Tetapi kalau ada yang minta nantang kayak begini, maka penuhi syaratnya. Saya sudah menjadi orang tingkat nasional. Kalau Anda tidak merupakan orang tingkat nasional, maaf, saya tidak mau menerima. Saya adalah instruktur nasional untuk kreativitas guru. Saya adalah duta baca kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Jakarta menatar kepala-kepala badan BPAD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Saya pernah diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Megawati. Kalau Anda tidak sekelas dengan saya, jangan mimpi menjadwalkan berdebat dengan saya. Maaf, bukan menyombongkan diri, tapi semua itu ada sekufunya. Saya datang ke Komal, ya gunakan kesempatan kalau mau memang berdebat. Disetel-setel debat dengan saya begini-begini, siapa Anda? Saya telah bermain di tingkat nasional. Kalau Anda tidak, jadi maaf. Saya orang yang dicari-cari Bapak Jenderal Sudomo tahun 80-an karena dakwah yang saya lakukan menyebabkan seluruh siswi-siswi di Pekanbaru dan di Riau maka jilbab serentak di tahun ajaran baru. Mau ditangkap, nggak berhasil. Kenapa? Allah melindungi. Masih hidup sampai sekarang, bahkan tiba di Amerika. Jadi bukan ustazah TikTok, ustazah sosial media. Bukan. Jadi abang, maaf bang ya, kalau abang cuma cari tenar, mau cari tenar, itu ada orang dari Amerika, saya debat dengan dia supaya Anda dapat uang lebih banyak dari gereja. Maaf, lahir dan batin. Itu akun abal-abal Bunda. Akun abal-abal itu yang ditanggapin usah. Betul. Itu semua itu. Izin. Kalau anak rimba simpel Bunda. Simpel Bunda. Oh iya, Bang Handi. Lanjut. Ustaz, terima kasih. Kalau Bunda Sumangkut, Anda nggak boleh meragukan lagi. Jadi anak PAUD tadi itu Bunda. Intinya begini loh. Bang Andi mau ngomong ya, silakan Bang Andi. Silakan. Cek. Ini nggak kedengaran suaranya ya? Cek. Bang Andi, masya Allah. Ya. Mantap suaranya Bang Andi. Izin ya Ustaz. Lanjut. Ya intinya adalah kalau ingin diskusi sama Bunda Sumangkut, kalau bisa melalui kami dulu lah. Kita seleksi pertama. Nih, lu harus pandai bahasa Indonesia. Itu dulu. Karena rata-rata saya lihat diskusi lintas agama ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya harga cabai dia jawab oleh bekas.